Hari ini saya bisa membagikan kabar baik bahwa berkat diagnosis dini dan intervensi yang efektif, harapan yang dulu redup di balik tembok istana perlahan muncul kembali, dibawa oleh bisikan rekonsiliasi dan kesempatan kedua. Namun, pembaruan kesehatan mendadak mengenai Raja Charles mengubah segalanya. Jeda rapuh yang diandalkan Pangeran Harry, alasan pembicaraan bisa ditunda dan luka bisa sembuh, kini hilang begitu saja dalam semalam. Orang dalam mengatakan bahwa waktu tidak lagi menjadi kemewahan dan alasan tidak lagi berlaku. Ketegangan meningkat, pilihan semakin terbatas, dan konsekuensi terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Dengan kondisi raja yang kini secara dramatis dan menyakitkan mengubah prioritas secara publik, apakah Harry akhirnya kehabisan waktu untuk memperbaiki yang telah retak? Upaya rekonsiliasi Pangeran Harry. Pangeran Harry telah secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin berdamai dengan keluarga kerajaan. Ia menggunakan kata-kata sederhana namun emosional, menekankan bahwa hidup itu berharga, dan menunjukkan bahwa ayahnya sedang sakit sebagai alasan mengapa memperbaiki hubungan menjadi penting baginya. Ia mengatakan bahwa ia ingin berdamai, tetapi juga menegaskan bahwa hal ini tidak hanya bergantung pada dirinya, melainkan anggota keluarga lain juga harus bersedia. Harry menyebut salah satu alasan terbesar jarangnya hubungan keluarga adalah perselisihan hukum yang berlangsung lama terkait keamanan dirinya saat mengunjungi Inggris. Setelah mundur dari tugas kerajaan senior pada 2020 dan pindah ke Amerika Serikat, hak otomatisnya atas perlindungan polisi yang dibiayai pajak di Inggris dicabut. Harry berpendapat bahwa tingkat keamanan yang lebih rendah menempatkan keluarganya pada risiko nyata dan membuatnya tidak aman membawa istri dan anak-anaknya ke Inggris secara rutin. Karena alasan ini, ia membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pada awal Mei 2025, Harry kalah dalam banding penting di pengadilan Inggris. Para hakim mengatakan bahwa mereka memahami kekhawatirannya dan merasa simpati. Tetapi mereka memutuskan bahwa perasaan pribadinya tidak cukup untuk memberinya hak hukum atas tingkat perlindungan yang sama seperti sebelumnya. Harry menyebut keputusan itu menghancurkan dan mengatakan bahwa hal itulah yang paling merusak hubungannya dengan raja dan anggota keluarga lainnya. Ia juga menyatakan bahwa Raja Charles tidak mau berbicara dengannya karena masalah keamanan ini. Harry membahas semua hal ini dalam wawancara BBC yang banyak ditonton. Selama wawancara, ia menegaskan kembali keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga dan menekankan betapa rapuhnya hidup karena penyakit ayahnya. Ia secara langsung mengaitkan kurangnya kontak dengan ayahnya dengan perselisihan mengenai keamanan, dan pernyataan ini diberitakan secara luas oleh media besar. Ketika pengadilan menolak bandingnya, para hakim menyoroti dua hal utama, bahwa kekhawatiran Harry mengenai keselamatan memang nyata dan mereka memahami kekhawatiran Harry, tetapi hakim juga mengatakan bahwa merasa tersinggung atau diperlakukan tidak adil tidak cukup untuk mengubah hukum tentang siapa yang menerima perlindungan negara. Dengan kata lain, pengadilan menunjukkan empati, tetapi tidak menemukan alasan hukum untuk mengembalikan pengaturan keamanan lamanya. Harry menyebut hasil ini sebagai hambatan utama bagi rekonsiliasi. Dari sudut pandang Harry, masalah keamanan bukan hanya membuat kunjungan menjadi sulit, tetapi juga menciptakan jarak emosional yang dalam. Jika beberapa anggota keluarga menganggap aturan keamanan saat ini adil, sementara Harry merasa aturan yang sama menempatkan istri dan anak-anaknya dalam bahaya, rasa saling tidak percaya dan sakit hati kemungkinan akan semakin besar. Pernyataan publik Harry menekankan waktu, kesehatan, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan, menunjukkan bahwa ia melihat masalah ini tidak hanya sebagai isu praktis terkait keselamatan, tetapi juga sebagai isu emosional karena merasa tersisih. Istana Buckingham sejauh ini menghindari membahas masalah keluarga secara rinci, dan pernyataan publiknya dibuat dengan hati-hati. Pejabat pemerintah dan hukum menunjukkan keputusan pengadilan dan sistem resmi yang digunakan untuk menentukan siapa yang menerima perlindungan.
Keputusan keamanan melibatkan para ahli dan badan pemerintah yang menilai risiko. Bukan hanya keinginan pribadi atau keluarga. Inilah sebabnya Harry meminta tinjauan baru dan adil terkait risiko keamanannya. Dan mengapa masalah ini terus menjadi bahan perdebatan publik. Meskipun Harry kalah dalam banding, masih ada beberapa kemungkinan jalan ke depan. Walaupun jalur hukum tampak tertutup, mungkin ada cara formal lain bagi pihak keamanan untuk meninjau tingkat ancamannya yang dapat memengaruhi bagaimana kunjungan di masa depan dijalankan. Ada juga kemungkinan pembicaraan pribadi antar anggota keluarga jika kedua pihak memilih untuk meredakan ketegangan publik. Meskipun Harry mengatakan beberapa anggota keluarga mungkin belum siap memaafkannya karena masalah ini menyangkut hukum, keselamatan pribadi, dan keluarga terkenal, isu ini kemungkinan besar akan tetap menjadi berita dan terus membentuk opini publik. Mengapa peluang yang pernah dimiliki Harry semakin hilang? Mari kita lihat kenyataan dari jendela rekonsiliasi ini. Dalam bab terbaru drama keluarga kerajaan yang terus berlangsung, pertanyaan besar yang ada di benak semua orang adalah, apakah Raja Charles dan putranya, Pangeran Harry, benar-benar akan bertemu lagi? Terakhir kali Pangeran Harry dan Raja Charles bertemu secara langsung adalah pada Februari 2024. Pertemuan itu terjadi tidak lama setelah Raja Charles mengumumkan bahwa ia didiagnosis menderita kanker. Sejak itu, Raja menjalani pengobatan meskipun istana telah membagikan beberapa informasi tentang perjalanan kesehatannya. Mereka tidak pernah mengungkap jenis kanker atau stadium penyakit secara spesifik. Satu-satunya detail yang dikonfirmasi publik adalah bahwa kanker Raja bukan kanker prostat. Selain itu, informasi medis spesifik tetap dirahasiakan. Karena lama tidak ada kontak dan tekanan emosional yang terus berlanjut, beberapa orang meragukan apakah hubungan antara Charles dan Harry bisa sepenuhnya diperbaiki. Seorang penulis terkenal yang banyak mengetahui keluarga kerajaan, Robert Hartman, menulis opini di Daily Mail. Hartman menyebutkan bahwa kemungkinan rekonsiliasi antara Charles dan Harry kini tampak lebih kecil daripada sebelumnya. Dengan kata lain, harapan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan ayah anak dan membangun kembali kedekatan kini sepertinya semakin sulit dicapai. Jarak yang terjadi antara Harry dan keluarga kerajaan bermula pada 2020 ketika Harry dan istrinya, Meghan Markle, memutuskan mundur dari peran resmi mereka sebagai anggota aktif keluarga kerajaan. Alih-alih menjalankan tugas resmi kerajaan, pasangan ini memilih meninggalkan Inggris dan memulai kehidupan baru di California, negara bagian asal Meghan. Sejak saat itu, kesenjangan antara Harry dan terutama dua anggota keluarga penting, ayahnya Raja Charles dan kakaknya Pangeran William, semakin terlihat jelas. Kesenjangan ini menjadi lebih nyata pada Mei 2024 ketika Harry berbicara terbuka tentang perasaannya dalam wawancara emosional dengan BBC. Dalam wawancara tersebut, Harry menekankan betapa ia masih ingin berdamai dengan keluarga. Ia berkata, "Saya ingin berdamai dengan keluarga saya. Tidak ada gunanya terus bertengkar." Ia menegaskan bahwa meskipun hubungan ini menyakitkan dan rumit, ia masih berharap mereka bisa menemukan jalan untuk kembali bersama. Harry juga menekankan betapa berharganya hidup, terutama dalam konteks kesehatan ayahnya. Ia berkata, hidup itu berharga. Ia menyebut kanker Raja Charles dan menambahkan, "Saya tidak tahu berapa lama ayah saya masih punya waktu. Dia tidak mau berbicara dengan saya karena masalah keamanan ini, tapi akan sangat bagus jika kami bisa berdamai." Dengan kata lain, Harry ingin memanfaatkan waktu yang tersisa karena hidup tidak abadi dan ayahnya sedang menghadapi penyakit serius. Ia berharap mereka bisa menyingkirkan perselisihan dan memperbaiki hubungan. Harry juga menyoroti hambatan utama dalam upaya rekonsiliasi, ketidaksepakatan mengenai pengaturan keamanan saat ia mengunjungi Inggris. Menurut Harry, masalah perlindungan yang memadai bagi dirinya dan keluarga menjadi penghalang signifikan untuk komunikasi terbuka dengan ayahnya. Namun, tidak semua orang di istana setuju dengan cara Harry membahas kesehatan raja.
Orang-orang dekat keluarga kerajaan merasa sangat terkejut dan tersinggung dengan apa yang dikatakan Harry tentang kondisi Raja Charles. Terkejut di sini berarti mereka merasa kaget dan terganggu. Mereka menilai pilihan kata Harry mengenai penyakit sang raja tidak pantas dan kurang sensitif. Reaksi ini menunjukkan betapa tegangnya perasaan di balik layar masih terasa. Istana juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait upaya hukum Harry untuk mengembalikan status keamanan resminya di Inggris. Harry telah mencoba menggunakan sistem hukum untuk mendapatkan kembali perlindungan keamanan yang dulu ia miliki saat tinggal di Inggris. Respon istana menjelaskan bahwa semua masalah keamanan ini telah diperiksa berulang kali dan dengan cermat oleh pengadilan dan setiap kali menghasilkan kesimpulan yang sama. Dengan kata lain, pengadilan telah meninjau masalah ini lebih dari sekali dan keputusan yang sama selalu diambil. Respon ini menunjukkan bahwa istana percaya proses hukum telah menelaah dengan menyeluruh kekhawatiran yang diangkat Harry. Hartman menulis bahwa orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga kerajaan, mereka yang mendukung dan mengelola urusan sehari-hari monarki, merasa frustrasi dan tidak percaya dengan perilaku publik Harry. Frustrasi berarti sangat kesal, sedangkan tidak percaya berarti sulit menerima. Jadi menurut Hartman, mereka tidak hanya kesal dengan Harry, tetapi juga sulit percaya bahwa ia terus menyebarkan apa yang mereka lihat sebagai tuduhan acak tentang keluarga melalui media, bukannya berbicara langsung secara pribadi dengan mereka. Meski menghadapi kesulitan ini, ada satu momen yang memberi sedikit harapan. Pada Juli 2025, perwakilan Raja Charles dan Pangeran Harry bertemu di London untuk berdiskusi. Banyak pengamat menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif, semacam summit yang bisa menandakan komunikasi yang lebih baik dan kemungkinan pertemuan Harry dengan Raja saat kunjungan berikutnya ke Inggris. Lalu, apa alasan yang selama ini digunakan Harry? Mari kita lihat alasan awal yang diandalkan Pangeran Harry. Pada awal 2024 dan awal 2023, Pangeran Harry menyebut bahwa penyakit ayahnya dan sifat rapuh kehidupan membuat memperbaiki hubungan mereka menjadi lebih penting. Dalam wawancara tulus dengan ABC's Good Morning America, Harry membuat komentar publik pertamanya mengenai ayahnya, Raja Charles, dan kabar kesehatan raja belakangan ini. Dengan terbuka dan jujur, Harry mengungkapkan bahwa ia mengetahui penyakit ayahnya langsung dari Charles sendiri, dan ia segera mengunjunginya begitu bisa. "Saya mencintai keluarga saya," kata Harry, menunjukkan campuran emosi dan rasa syukur. Ia menambahkan bahwa ia berterima kasih atas waktu singkat namun bermakna yang bisa ia habiskan bersama ayahnya selama kunjungan minggu lalu. Kata-katanya menunjukkan perhatian terhadap ayahnya sekaligus keinginan untuk terhubung kembali, meski sebentar, di tengah tantangan yang mereka hadapi sebagai keluarga. Pada saat wawancara, Harry berada di Kanada bersama istrinya, Meghan, menghadiri sesi latihan menjelang Invictus Games tahun depan. Invictus Games adalah acara olahraga yang diorganisir Harry untuk veteran militer yang mengalami cedera, yang mempertemukan peserta dan keluarga mereka dari seluruh dunia. Ketika ditanya apakah penyakit ayahnya bisa membantu menyatukan kembali keluarga kerajaan, Harry menjawab dengan penuh harapan. "Ya, saya yakin," katanya, berdasarkan pengalaman pribadinya. Harry merenungkan apa yang ia saksikan melalui Invictus Games, menyoroti pentingnya dukungan keluarga yang ia lihat setiap hari pada keluarga-keluarga yang terlibat. "Ini adalah kekuatan unit keluarga yang bersatu," jelasnya, menghubungkan gagasan kebersamaan keluarga yang ia saksikan di ajang itu dengan harapan yang ia simpan untuk keluarganya sendiri. Meskipun terbuka tentang perasaannya dan harapannya, Harry memilih untuk tidak membagikan rincian spesifik tentang masalah kesehatan ayahnya, menghormati privasi hubungan mereka. "Itu tetap antara saya dan dia," katanya tegas, menekankan bahwa detail pribadi mengenai kondisi Charles bersifat pribadi. Pendekatan hati-hati ini menunjukkan sensitivitas dan kebijaksanaan serta kesadaran Harry terhadap perhatian media yang mengelilingi keluarganya. Pangeran Harry mundur dari tugas kerajaan pada 2020, keputusan yang membuat ia dan Meghan pindah ke California.
Sejak saat itu, mereka membesarkan kedua anak mereka sambil tetap menyeimbangkan pekerjaan amal dan keterlibatan publik. Harry tetap aktif dalam inisiatif seperti Invictus Games, di mana ia terus menunjukkan kepemimpinan dan dukungan bagi mereka yang telah bertugas di militer serta menghadapi tantangan fisik atau emosional. Meskipun tinggal di luar negeri, ia menegaskan bahwa ia berniat mengunjungi keluarganya di Inggris kapanpun memungkinkan. Saya punya beberapa perjalanan lain yang akan membawa saya melalui Inggris atau kembali ke Inggris. Jadi, saya akan berhenti dan menemui keluarga saya sebanyak mungkin, katanya, menandakan bahwa ikatan dengan keluarganya, meskipun rumit, tetap menjadi prioritas. Wawancara juga menyentuh rencana jangka panjang Harry, termasuk kemungkinan mencari kewarganegaraan Amerika. Meskipun ia mengakui telah memikirkannya, ia menjelaskan bahwa itu bukan prioritas saat ini. Fokusnya tetap pada keluarga, pekerjaan amal, dan membesarkan anak-anaknya bersama Meghan. Kekhawatiran kesehatan Raja Charles muncul hanya 17 bulan setelah ia naik tahta menyusul wafatnya ibunya, Ratu Elizabeth II, pada 8 September 2022, pada usia 96 tahun. Masa awal pemerintahan Charles telah ditandai dengan tanggung jawab publik dan pribadi yang besar, termasuk beradaptasi dengan kehidupan sebagai raja dan menghadapi tantangan keluarga kerajaan modern. Bagi Harry, periode ini membawa refleksi, pertumbuhan pribadi, dan kesadaran baru akan pentingnya keluarga meski setelah bertahun-tahun terpisah. Sepanjang wawancara, kata-kata Harry mencerminkan gabungan antara harapan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Meskipun ia tidak bisa membagikan detail penyakit Charles, ia jelas ingin menekankan pentingnya keluarga, menunjukkan bahwa meski ada ketegangan dan keputusan sulit di masa lalu, ia bersedia menjaga hubungan dan berusaha untuk menemui ayahnya. Kehadirannya di Kanada yang fokus pada Invictus Games juga memperkuat komitmennya terhadap pelayanan dan kepemimpinan, bahkan saat ia menghadapi sisi pribadi kehidupannya. Bagaimana kabar terbaru kesehatan Raja Charles memengaruhi rekonsiliasi? Mari kita lihat lebih dekat. Update kesehatan Raja Charles. Raja Charles baru-baru ini membagikan apa yang ia sebut sebagai tonggak penting dalam perjalanannya melawan kanker, mengumumkan bahwa ia akan mengurangi frekuensi pengobatan di tahun baru. Ia menggambarkan langkah ini sebagai berkat pribadi dan tanda kemajuan dalam proses pemulihannya. Menurut sumber, pengobatan akan memasuki fase pencegahan pada awal 2026 dengan sesi yang menjadi jauh lebih jarang karena ia mencapai tahap penyembuhan yang sangat positif. Tim medisnya akan terus memantau dengan cermat, memutuskan berapa lama pengobatan diperlukan untuk memastikan pemulihan tetap aman dan kuat. Dalam pesan video yang direkam sebelumnya untuk channel Force Stand Up to Cancer Night, Charles berbicara terbuka tentang pentingnya deteksi dini, menjelaskan bagaimana hal itu mengubah pengalaman pribadinya. Ia menekankan bahwa menemukan kanker lebih awal memberi tim medis lebih banyak waktu untuk merencanakan perawatan dan memberikan pasien hadiah yang tak ternilai harapan. Meskipun ia tidak mengungkapkan jenis kanker yang dideritanya, Charles berkata, "Hari ini saya bisa membagikan kabar baik berkat diagnosis dini, pengobatan yang efektif, dan mengikuti saran dokter dengan cermat. Jadwal pengobatan kanker saya dapat dikurangi di tahun baru." Tonggak ini merupakan berkat pribadi sekaligus tanda kemajuan luar biasa dalam perawatan kanker dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap pesan ini dapat mendorong 50% dari kita yang suatu saat akan menghadapi diagnosis kanker. Ia juga menekankan pentingnya diagnosis dini bagi dirinya secara pribadi, yang memungkinkan ia tetap menjalani kehidupan penuh dan aktif meski sedang menjalani pengobatan. Namun ia menyatakan keprihatinan bahwa sekitar 9.000 orang di Inggris belum mengikuti screening kanker yang tersedia bagi mereka. Raja menyambut peluncuran alat nasional screening checker baru awal bulan ini, sebuah alat yang dirancang untuk menunjukkan siapa yang memenuhi syarat untuk screening kanker payudara, usus besar, dan serviks.
Seorang juru bicara Istana Buckingham memastikan bahwa Charles merespons pengobatan dengan sangat baik. Mereka menambahkan bahwa perawatan lanjutan kini akan beralih ke fase pencegahan yang akan terus dipantau untuk melindungi dan memprioritaskan pemulihannya. Seperti yang dikatakan sang raja, tonggak dalam pemulihannya ini merupakan berkat pribadi yang besar. Juru bicara tersebut menyatakan bahwa Charles dilaporkan sangat bersyukur kepada semua pihak yang terlibat dalam merawat pasien kanker, terutama tim medisnya sendiri. Ia menyampaikan harapan baik bagi semua yang terdampak kanker dan terus mendoakan mereka serta orang-orang yang mereka cintai. Juru bicara menambahkan, Raja diminta untuk mendukung alat screening online ini dan merasa ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memberikan pembaruan singkat tentang kemajuan positif pemulihannya. Juru bicara menjelaskan bahwa mempertahankan kehidupan penuh dan aktif selama pengobatan, sekaligus mengikuti saran medis dengan cermat telah membantu Charles menjaga sikap positif yang merupakan bagian penting dari pemulihan. Seperti yang diketahui banyak keluarga yang terdampak kanker, Charles juga tetap menjalankan tugas negara, keterlibatan publik, dan kunjungan ke luar negeri yang menurutnya turut berkontribusi pada optimisme dan tekadnya. Para ahli kanker menyarankan bahwa meski sang raja berkomitmen untuk mendukung komunitas kanker lebih luas, ia sebaiknya tidak membahas kondisi spesifiknya, melainkan fokus mendorong semua orang yang terdampak oleh segala bentuk penyakit ini. Diagnosis kanker sang raja pertama kali diumumkan ke publik pada Februari 2024, ketika ia sedang menjalani perawatan untuk pembesaran prostat jinak. Istana Buckingham memastikan bahwa ia tidak menderita kanker prostat. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk mengomentari debat terbaru mengenai program screening kanker prostat nasional. Dan istana telah berkonsultasi dengan pemerintah sebelum merilis pembaruan ini. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan lega mendengar kabar bahwa pengobatan sang raja akan dikurangi. Dalam sebuah unggahan di media sosial, ia membagikan pesan kuat dari sang raja. Saya yakin saya mewakili seluruh negara ketika mengatakan betapa senangnya saya bahwa pengobatan kanker sang raja akan dikurangi di tahun baru. Screening kanker dini menyelamatkan nyawa. Alat screening checker ini dibuat oleh Cancer Research UK dan Channel 4 untuk kampanye Stand Up to Cancer, guna membantu masyarakat memahami program screening kanker NHS mana yang mereka layak ikuti. Michelle Mitchell, CEO Cancer Research UK, di mana Charles menjabat sebagai patron, mengatakan, "Kami tahu bahwa ketika tokoh-tokoh publik berbicara terbuka tentang diagnosis kanker mereka, hal itu mendorong orang lain untuk memeriksa kesehatan sendiri dan berkonsultasi dengan dokter jika ada kekhawatiran. Kami mendoakan yang terbaik bagi Yang Mulia dalam proses pemulihannya." Reaksi keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kini menghadapi momen yang menguji kesatuan mereka dan jelas bahwa banyak anggota senior bersatu untuk menunjukkan front yang kokoh. Di pusat upaya ini terdapat tokoh-tokoh kunci seperti Pangeran William, Camilla, dan anggota senior lainnya yang bekerja sama menghadapi tekanan dan tantangan yang saat ini dialami keluarga. Tindakan mereka menunjukkan strategi yang jelas. Saat situasi sulit, tetap bersama dianggap sebagai cara paling aman untuk melindungi reputasi dan otoritas keluarga. Sebagai pewaris tahta, Pangeran William secara alami mengambil peran sentral dalam upaya ini. Ia tidak hanya fokus mendukung ayahnya, Raja Charles, di masa sulit, tetapi juga memperkuat citra monarki sebagai institusi yang kokoh dan bersatu. Camilla, sebagai ratu konsors, juga terlihat mendukung raja dan keluarga lebih luas bersama anggota senior lainnya. Mereka mengkoordinasikan langkah-langkah dengan hati-hati, memastikan pesan publik konsisten dan keluarga tetap terlihat kuat meski menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Dalam momen seperti ini, citra kesolidan sama pentingnya dengan pekerjaan nyata di balik layar. Gagasan menutup barisan adalah pendekatan lama keluarga kerajaan yang digunakan saat menghadapi krisis, skandal, atau pengawasan publik.
Dengan terlihat bersatu, mereka bertujuan meminimalkan perpecahan dan mencegah kontroversi berkembang. Ini juga cara untuk mengontrol narasi, menunjukkan kepada publik bahwa meski dalam kesulitan, monarki tetap utuh dan tangguh. Pendekatan ini telah digunakan oleh generasi kerajaan sebelumnya, dan keluarga saat ini tampaknya mengikuti strategi yang sama. Koordinasi, komunikasi jelas, dan penampilan publik yang hati-hati. Namun, meski kesatuan ini memperkuat citra anggota senior, hal ini berdampak signifikan pada posisi Pangeran Harry dalam keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, Harry menempuh jalan yang lebih mandiri, sering berbicara terbuka tentang perselisihan keluarga, dan menjauh dari beberapa tugas kerajaan. Pilihan ini membuatnya berada di luar lingkaran inti yang kini ditempati William, Camilla, dan anggota senior lainnya. Ketika keluarga menutup barisan menghadapi tekanan saat ini, Harry semakin terisolasi, baik dalam persepsi publik maupun dalam diskusi keluarga. Isolasi ini diperparah oleh waktu dan situasi. Saat monarki menghadapi pengawasan publik, media, atau tantangan internal, keputusan anggota senior untuk bersatu menyoroti kontras antara mereka yang sepenuhnya berkomitmen pada struktur keluarga tradisional dan mereka yang memilih menjauh. Kemandirian Harry, yang dulu dianggap sebagai potensi jalan rekonsiliasi atau perspektif baru, kini justru menekankan jaraknya dari anggota keluarga lain. Kemampuannya memengaruhi keputusan atau terlibat dalam urusan keluarga penting terbatas karena jarak ini, sehingga menyulitkan upaya untuk kembali berhubungan setara. Penting juga dicatat bahwa media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi kesatuan ini. Setiap penampilan publik William, Camilla, dan anggota senior lainnya dianalisis untuk menilai tanda-tanda kohesi, dukungan, dan kekuatan. Sementara itu, ketidakhadiran atau keterlibatan Harry yang berkurang diinterpretasikan sebagai bukti bahwa ia tidak sepenuhnya menjadi bagian dari lingkaran inti. Narasi publik ini, karenanya, justru memperkuat jarak yang sudah terbentuk. Semakin anggota senior terlihat bersatu, semakin jauh jarak Harry dari mereka. Masa depan kerajaan Harry. Situasi terkini dalam keluarga kerajaan menimbulkan pertanyaan penting mengenai peran dan masa depan Pangeran Harry dalam kisah kerajaan. Selama bertahun-tahun, Harry berada dalam posisi yang rumit, terjepit antara kehidupan pribadi, keinginannya untuk mandiri, dan beban tradisi yang melekat sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Peristiwa terbaru menyoroti dua kemungkinan: jarak permanen dari inti monarki, atau rekonsiliasi simbolis yang mungkin tidak sepenuhnya mengembalikan statusnya sebelumnya. Jarak permanen berarti Harry akan tetap sebagian besar berada di luar urusan harian monarki. Tidak seperti ayahnya, Raja Charles, dan kakaknya, Pangeran William. Harry mungkin secara bertahap menjauh dari tugas kerajaan utama, peran seremonial, dan pengakuan publik dalam institusi tersebut. Pemisahan ini bisa berdampak jangka panjang pada bagaimana ia dikenang dalam sejarah kerajaan. Alih-alih dikenal karena kontribusinya terhadap monarki, ia mungkin lebih diingat karena perjuangan pribadi, wawancara, dan pernyataan publik mengenai keluarga. Secara esensial, jarak permanen dapat membuatnya menjadi sosok yang lebih banyak dibicarakan dalam konteks kontroversi dan pemberontakan daripada pelayanan kerajaan tradisional. Di sisi lain, rekonsiliasi simbolis bisa memberi Harry tingkat pengakuan dan hubungan dengan keluarga tanpa mengembalikan sepenuhnya kehidupan kerajaan sebelumnya. Dalam skenario ini, penampilan publik, acara bersama, atau pernyataan yang dikelola dengan hati-hati bisa menunjukkan bahwa ketegangan telah mereda, meskipun hubungan sehari-hari tetap kompleks. Gestur simbolis seperti menghadiri pertemuan keluarga atau disebutkan dalam komunikasi resmi mungkin membantu memperbaiki persepsi publik dan memberi Harry tempat dalam narasi monarki. Namun, gestur ini sering terbatas dampaknya dan belum tentu menjamin ia mendapatkan pengaruh atau peran sentral dalam sejarah kerajaan. Kedua jalur ini memiliki risiko dan peluang. Jarak permanen memberi Harry kebebasan hidup sesuai keinginannya, tetapi risikonya adalah namanya hanya menjadi catatan kecil dalam sejarah.
Rekonsiliasi simbolis bisa melindungi reputasinya dan menjaga hubungan dengan tradisi kerajaan, tetapi mungkin mengorbankan kemandirian atau kebebasan pribadinya. Bagaimana keluarga menangani dinamika ini dan bagaimana Harry merespon akan membentuk tidak hanya warisannya sendiri, tetapi juga cerita monarki untuk generasi mendatang. Pilihan yang dihadapi Harry sangat kompleks. Ia harus menimbang nilai kebebasan pribadi terhadap keinginan untuk diterima dan diakui dalam narasi kerajaan.